Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan textbook reading dengan judul buku The Craniotomy Atlas dengan subbab mengenai basic dari craniotomy. Overview pada pembahasan kita malam hari ini terbagi seperti yang nampak pada layar, di mana kita akan membahas bagaimana mulai dari approach dari craniotomy itu sendiri sampai mempersiapkan positioning hingga sampai melakukan pembukaan dari tulang sampai nampak dari dura itu sendiri. Di sini secara garis besar craniotomy terbagi menjadi 4. Pertama adalah konveksitas craniotomy, di mana konveksitas craniotomy ini sendiri dapat dilakukan di mana saja, tergantung dari target operasi dan tujuan dari operasi yang akan kita lakukan. Contoh dari tindakan ini adalah berupa burhole, mini craniotomy, dan juga decompressive hemicraniotomy. Yang kedua adalah midline craniotomy, di mana midline craniotomy ini sendiri memiliki keuntungan, yaitu berupa dapat melakukan menuju dari lokasi yang kita harapkan, baik itu di superficial, deep, atau kontralateral, dengan menyusuri dari anatomikal dari subduralnya. Contohnya di sini bisa dilakukan adalah supratentorial suboccipital dan juga infratentorial suboccipital. Yang keempat adalah skull base craniotomy, di mana dia di sini berasal dari baik dari midline sampai ke foramen magnum hingga melingkupi semua dari skull base, yang nanti akan lebih dijelaskan pada gambar selanjutnya. Yang selanjutnya, yang keempat, yang terakhir adalah skull base extension atau perluasan dari skull base craniotomy, di mana di sini adalah untuk mencapai target-target lokasi yang tidak dapat dicapai dari skull base craniotomy. Contohnya adalah anterior clinoidectomy, orbitozygomatic. Di sini dapat kita bagi menjadi membuka dari orbital rim dan juga dari arcus zygomaticus. Kemudian yang ketiga adalah transpetrosal. Berikut adalah gambaran sistematik dari craniotomy pada skull base. Yang pertama adalah gambar pada supratentorial. Seperti yang dilihat di sini ada gambar A dan juga gambar B. Gambar A di sini adalah view lateral 45 derajat, sedangkan gambar B adalah true lateral. Di sini sudah ada nomor dan juga ada beberapa garis yang ditunjukkan. Pertama adalah nomor 1 ini adalah frontolateral, di mana dia perluasan dari midline ke arah lateral 1 sampai 3 cm. Yang perlu diperhatikan di sini adalah adanya suatu garis visura dari Sylvii. Sedangkan untuk craniotomy frontolateral ini dia tidak sampai pada osphenoid atau sphenoid wing-nya. Yang selanjutnya nomor 2 bisa dilihat di sini dengan garis warna hijau, ini adalah supraorbital. Supraorbital ini merupakan bentuk kecil dari frontolateral atau bentuk mini dari craniotomy frontolateral. Di mana pada supraorbital ini mungkin sering dilihat pada bukaan dengan eyebrow. Selanjutnya yang ketiga adalah dari standar pterional, terlihat pada garis warna biru di sini. Garis standar pterional ini berpusat pada area di sini yang kita sebut sebagai pterion. Sehingga bukaan pada standar pterional ini dia akan expose dari visura Sylvii dan juga akan membuka dari sphenoid wing. Yang selanjutnya nomor 4, di sini adalah bentuk mini dari pterional. Yang kelima adalah frontotemporal. Untuk bukaan dari frontotemporal ini melingkupi pada bagian frontal dan temporal. Di dalam buku ini pun juga disebutkan bahwa untuk bukaan ini sendiri dapat dilakukan dengan perbandingan 2:1, di mana perluasan pada bagian frontal bisa terbuka 2, sedangkan pada bagian temporalnya adalah 1 ataupun kadang juga bisa 1:1. Selanjutnya gambar nomor 6 di sini bisa dilihat. Nomor 6 di sini adalah dari bukaan dari anterior temporal. Kemudian nomor 7 di sini adalah bukaan pada skull base pada bagian temporal yang akan terbagi menjadi 7A anterior, 7B medial, dan juga 7C adalah dari posterior. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bukaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi pada umumnya adalah supratentorial skull base craniotomy sendiri dapat dibagi berdasarkan lokasinya dan juga ukurannya.
Tetapi sampai saat ini pun tidak ada klasifikasi yang menyebutkan secara jelas untuk pembagiannya. Selanjutnya di sini bisa dilihat adalah sistematik dari skull base craniotomy pada infratentorial. Di sini pun terbagi menjadi beberapa craniotomy. Yang pertama nomor 9 ini adalah suboccipital median infratransversus sinus. Sesuai namanya di sini terletak pada inferior dari sinus dan juga terletak pada os occipitalis. Di mana pada bukan ini pun kita bisa melakukan approach menuju ke area dari pineal region. Kemudian nomor 10 di sini lebih ke lateral dengan suboccipital lateral infratransversus sinus. Kemudian selanjutnya adalah nomor 11 dengan var lateral. Lalu nomor 12 di sini adalah pembukaan retrosigmoid, di mana pembukaan retrosigmoid ini kita bisa mencapai untuk area-area cerebropontine angel. Selanjutnya di sini adalah ada bukaan nomor 13, suboccipital median, di mana kita bisa melakukan pembukaan untuk expose pada area occipital. Lalu di sini nomor 14 adalah mini dari suboccipital median periforaminal. Selanjutnya nomor 15 dan 16 adalah ke arah lateral dari suboccipital craniotomy. Berikut adalah penjelasan dari pembukaan tadi yang sudah dijelaskan. Nah, pada buku ini pun perlu digarisbawahi bahwa terdapat perbedaan antara approach dan juga craniotomy mengenai bagaimana terminologi ini digunakan. Pada buku ini disebutkan bahwa lebih menggunakan kata lebih membahas mengenai craniotomy, jadi sampai sebatas tulang dibuka. Approach sendiri memiliki makna yang lebih luas, di mana ini dapat mencakup dari craniotomy dan juga preparasi dari dura maternya. Selanjutnya, terminologi dari approach sendiri sering tumpang tindih dengan craniotomy. Sebagai contoh di sini seperti supraorbital craniotomy dan juga subfrontal approach, dan juga seperti contoh yang lainnya. Kemudian pada buku ini sendiri memiliki tujuan untuk para residen muda untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam craniotomy pada kasus-kasus bedah saraf. Kemudian pada buku ini pun tidak menjelaskan secara spesifik mengenai craniotomy pada skull base, terutama seperti contoh posterior transpetrosal, translabirin, dan transkoklear. Kemudian pada buku ini pun juga dijelaskan bahwa masing-masing craniotomy pun mungkin memiliki nama yang berbeda-beda pada setiap center sendiri-sendiri karena mungkin berkaitan dengan modifikasi yang dilakukan oleh sargennya ataupun trik-trik yang dimiliki oleh sargen itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita mengetahui berbagai macam jenis craniotomy, lalu kita akan berlanjut pada positioning, di mana positioning sendiri ini untuk menentukan bagaimana kita bisa mencapai target tujuan dari operasi yang ingin kita capai. Basic rule dari positioning ini secara umum dapat kita bagi menjadi 4. Pertama adalah merencanakan surgical trajectory, seperti gambar di sini. Bagaimana kita bisa mencapai target operasi kita dengan menggunakan bukaan atau craniotomy yang sesuai. Sebagai contoh mungkin di sini adalah bukaan pada supraorbital dan untuk mencapai target medan operasi yang ingin kita capai. Selanjutnya adalah position of the surgeon. Jadi bagaimana surgeon bisa memposisikan dirinya senyaman mungkin selama melakukan operasi. Lalu yang ketiga adalah gravity retraction and drainase. Bagaimana positioning itu sendiri bisa memberikan efek gravitasi sehingga ada bagian otak yang secara pasif akan terretraksi dan memberikan gambaran luas dari medan operasi. Selanjutnya adalah bagaimana menghindari komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi akibat dari positioning yang kita lakukan. Komplikasi ini dapat berupa emboli udara, kemudian dari kongesti dari vena, dan juga peningkatan dari tekanan intrakranial.
Selanjutnya dari gambar ini bisa dilihat ada 5 basic positioning pada tindakan bedah saraf. Pertama adalah supine, lalu ada supine oblique dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Lalu ada lateral atau trolateral di mana ini kemiringan dengan 90 derajat. Lalu ada lateral oblique atau park bend. Selanjutnya yang kelima adalah prone position. Lalu gambar di atas ini bisa kita lihat adalah rotasi dari kepala yang bisa dilakukan. Jadi ketika kita sebelum melakukan tindakan operasi, mungkin kita bisa melakukan rotasi dari kepala itu sendiri, dari pasien untuk melihat seberapa luas rotasi yang dapat dilakukan. Dari rotasi dari kepala ini sendiri biasanya untuk pada dewasa muda, dia bisa mencapai sampai 90 derajat. Namun pada orang-orang yang sudah tua karena ada yang kekakuan dari leher, bisa mencapai hanya dari 30 derajat. Namun pada umumnya bisa mencapai 30 sampai 60 derajat. Lalu pada gambar di atas ini bisa dilihat dari di sini ada skematik yang bisa kita capai. Jadi seperti di sini apabila kita ingin mencapai pada regio frontal ataupun parietal pada bagian depan di belakang dari sutura koronaria di sini bisa menggunakan bisa kita positioningkan kepala baik itu rotasi 0 sampai 60 derajat dengan tubuh supine ataupun dengan tubuh kita lakukan rotasi positioning supine oblique dengan sudut 45 derajat. Begitupun dengan lokasi-lokasi yang lain. Seperti pada bagian occipital, apabila kita ingin mencapai pada bagian occipital ini dapat dilakukan dengan positioning prone atau posisi dari park bend dan juga semi-sitting. Selanjutnya di sini adalah ilustrasi dari positioning supine. Di sini ada gambar dari tampak atas dan juga ada tampak dari lateral. Bagaimana supine position ini sendiri merupakan positioning yang simple dan sederhana pada tindakan bedah saraf, di mana tubuh, kaki lurus sejajar dengan tangan berada di samping dari pasien. Lalu untuk positioning dari kepala sendiri dilakukan elevasi kurang lebih 5-10 cm untuk mengakomodasi dari drainase sistem venosusnya itu sendiri. Kemudian di sini ada peralatan yang biasa digunakan untuk membantu positioning pada kasus-kasus bedah saraf. Pertama di sini ada head pin Mayfield, lalu ada bantalan yang digunakan untuk nopang dari posisi positioning, baik itu bisa digunakan pada posisi lateral ataupun supine oblique maupun pada posisi park bend. Ini adalah salah satu contoh dari supine lateral di mana pada bahu pasien dilakukan diberikan bantalan dengan kurang lebih 45 derajat. Salah satu contoh di sini adalah untuk mengakses pada regio atau daerah dari retrosigmoid. Dengannya dilakukan adanya posisi supine dan juga rotasi kepala, maka dapat melakukan akses pada daerah dari regio retrosigmoid. Lalu selanjutnya di sini adalah ilustrasi gambaran dari posisi lateral. Bagaimana di sini bisa dilihat gambaran ini tampak dari samping dan dari depan. Di sini dari samping tampak bagaimana posisi dari badan dari pasien dengan dilakukan pengganjalan pada regio pelvis. Lalu juga pada bagian depan di sini dilihat adanya bagaimana memposisikan dari tangan dari pasien yang paralel dari tubuhnya, lalu dilakukan adanya fleksi dari kepala, di mana fleksi dari kepala ini sendiri dengan batas maksimal 2 jari di antara jarak dari dagu dan juga incisura jugularis pada manubrium sterni. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa penting untuk memposisikan tubuh pasien untuk menghindari komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi seperti dari kongesti dari venous drainasenya.
Lalu di sini adalah contoh dari posisi dari park bench, di mana tangan pasien di sini bisa dilihat ditopang dengan menggantung di bawah dari bed meja operasi. Lalu posisi kepala juga diposisikan, dirotasikan sesuai dengan kebutuhan dari medan operasi. Dan jangan lupa untuk pemberian padding pada bagian dari penonjolan tulang, baik itu pada kaki dan juga pada bagian tangan. Yang perlu diperhatikan juga bahwa potensial komplikasi dari posisi Park Bend ini sendiri adalah apabila terjadi tarikan pada regio shoulder di sini atau aksila, sehingga bisa terjadi injury dari plexus brachialis. Kemudian apabila fleksi dari kepala sendiri yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan kompresi pada vena jugularis sehingga mengganggu aliran dari pembuluh darah vena. Ini adalah ilustrasi dari positioning prone, di mana pasien pertama diposisikan secara supine terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemasangan dari headpin method, lalu dilakukan positioning secara prone, dan juga di sini pada buku ini pun dijelaskan selain positioning prone juga dapat dilakukan positioning secara concord, di mana pada concord ini merupakan modifikasi dari prone position, di mana kita bisa memberikan kita akses lebih luas pada area suboccipital. Lalu positioning yang terakhir di dalam buku ini disebutkan adalah semi-sitting. Di sini ada dua ilustrasi positioning dari semi-sitting bisa dilihat pada gambar A dan juga gambar B, di mana di sini ada gambar A di sini adalah contoh dari posisi yang tidak benar. Di sini menunjukkan yang bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi seperti terjadinya emboli udara pada pasien-pasien dengan posisi semi-sitting. Selanjutnya pada posisi yang gambar di sebelahnya, gambar B ini, bisa dilihat ini merupakan adalah salah satu posisi yang benar dari semi-sitting, di mana kita lihat pada bagian kaki dilakukan elevasi dan letaknya lebih tinggi daripada jantung. Ini kenapa dilakukan seperti ini? Karena untuk memberikan tekanan yang positif pada sinus transversus dan sinus sigmoid, sehingga meminimalkan adanya suatu komplikasi berupa emboli dari udara. Berikut adalah ilustrasi proses bagaimana dari awal sampai akhir memposisikan pasien pada posisi semi-sitting. Pertama di sini dari posisi supine, kemudian dari elevasi dari kaki 45 derajat, lalu diposisikan setengah duduk, pemasangan dari headpin pasien, lalu dari fiksasi. Nah, di sini sudah tercapai dari posisi dari semi-sitting. Selanjutnya, setelah kita memposisikan pasien, lalu yang tidak kalah penting selanjutnya adalah bagaimana melakukan fiksasi pada kepala pasien. Untuk fiksasi dari kepala sendiri, perlu diperhatikan ada beberapa hal seperti anatomi-anatomi dari pembuluh darah dan juga saraf yang melalui pada regio scalp ini sendiri. Yang perlu diperhatikan pertama di sini bisa kita lihat adanya arteri temporalis superficialis, baik itu yang ramus kepala frontal ataupun ke parietal, ada juga arteri occipitalis. Selanjutnya perlu diperhatikan juga adanya nervus supraorbitalis yang keluar dari incisura supraorbita dan juga adanya nervus occipitalis. Lalu pada pemasangan dari headpin atau fiksasi kepala ini sendiri, selain memperhatikan anatomi ini juga memperhatikan bagaimana headpin ini jangan sampai mengganggu lapangan operasi supaya terutama kinerja dari sargen itu sendiri, tidak mengganggu dari pergerakan tangan dari sargen itu sendiri. Kemudian bisa dilihat di sini ada gambaran yang menunjukkan safe zone, di mana di sini merupakan tempat yang merupakan aman untuk dilakukan pemasangan dari headpin dengan bentuk seperti headband. Ini bisa kita lihat.
di sini untuk menghindari struktur-struktur penting atau injury dari struktur anatomi pembuluh darah ataupun saraf. Ini adalah contoh dari bagaimana kita melakukan pemasangan dari headpin. Bahwa headpin sendiri memiliki 3 pin, ada satu tempat dengan 1 pin dan juga 2 pin. Lalu di sini perlu diperhatikan bahwa pemasangan dari pin kedua ini adalah pada bagian salah satu pin itu menempati pada bagian bawah dengan diameter terluas, sedangkan yang selanjutnya adalah menempati diameter terkecil pada bagian atasnya. Selanjutnya di sebelah lateralnya baru dilakukan pemasangan dari pin yang satu. Lalu untuk ilustrasi gambar di bawah ini adalah sebagai contoh, pada gambar B ini adalah di mana posisi headpin ini sendiri dia akan mengganggu pergerakan tangan dari seorang sargen. Lalu pada gambar A ini adalah contoh di mana headpin ini disesuaikan posisinya sehingga tidak mengganggu pergerakan tangan dari sargen. Pemasangan headpin sendiri ini perlu diperhatikan karena berkaitan dengan pada waktu kita melakukan operasi. Karena apabila headpin yang dilakukan ini tidak bisa memfiksasi dengan baik, maka pada waktu kita melakukan tindakan operasi, baik itu kraniotomi ataupun melakukan pengeboran dari tulang sendiri, maka akan mengubah posisi dan bisa terjadi dislokasi dari kepala dari pasien. Lalu selanjutnya diperhatikan adalah pemasangan headpin sendiri jangan sampai mengganggu untuk pemasangan instrumen yang lain. Sebagai contoh di sini adalah pemasangan dari alat berupa baik itu neuronavigasi ataupun berupa halo untuk pemasangan dari retraktor. Lalu selanjutnya adalah untuk pemasangan 2 pin di bagian anterior atau posterior. Untuk pemasangan pin 2 ini pada anterior posterior sendiri adalah tergantung dari masing-masing sargen preference. Karena pada prinsipnya adalah tidak ada dalam buku ini pun tidak dijelaskan bahwa memang harus dipasang pada bagian anterior ataupun pada posterior. Namun pada buku ini menjelaskan bahwa pemasangan 2 pin lebih kepada bagian frontal, terutama pada sargen dengan right-handed, supaya tidak mengganggu manuver selama tindakan operasi. Kemudian di sini adalah berbagai contoh dari pemasangan dari headpin pada berbagai macam tindakan. Yang pertama pada tindakan untuk kraniotomi retrosigmoid, lalu untuk tindakan kraniotomi pada regiofrontal, lalu pada gambar C dan D di sini adalah contoh pemasangan headpin untuk tindakan hemikraniektomi. Bahasan selanjutnya adalah mengenai pertimbangan estetik dalam melakukan prosedur pembedahan saraf. Jadi setelah kita melakukan posisi dari pasien sudah diposisikan, kemudian bagaimana kita melakukan invisi dari kulit sehingga kita mempertimbangkan dari estetik dari pasien itu sendiri. Untuk tindakan-tindakan umum yang dilakukan bedah saraf, terutama di sini bisa dilihat sebagai contohnya adalah insisi kulit dengan frontotemporal ataupun bikoronal, di mana pada umumnya tindakan yang dilakukan itu di belakang dari hairline. Apabila mendekati dari hairline, maka diberikan jarak antara 1 sampai 2 cm. Apabila dilakukan insisi di luar dari hairline, terutama pada bagian frontal, di sini pun perlu bisa diperhatikan beberapa tempat-tempat khusus. Pertama, bisa dilakukan di transpalpebral pada gambar biru muda di sini. Infraciliari di bawah dari arcus ciliaris pada gambar putih. Transciliari atau menempati pada arcus ciliaris atau pada bagian palpebra itu sendiri pada gambar merah. Pada gambar merah. Lalu supraciliari di atas dari arcus supraciliari di sini pada bagian gambar dengan warna biru tua.
Atau selanjutnya bila ingin melakukan tindakan pembedahan pada regio frontal dapat dilakukan pada lipatan yang ada pada regio frontal. Di sini bisa kita lakukan insisi. Ini merupakan berbagai macam contoh insisi di mana kita ingin melakukan pertimbangan estetik. Selanjutnya adalah di sini ada pertimbangan juga apabila di luar dari tindakan yang kita lakukan, di luar dari insisi yang ingin kita lakukan tadi, bisa mempertimbangkan adanya garis tension yang ada pada regio facialis, di mana garis ini lebih kita kenal sebagai garis Langer, di mana sini kita bisa melakukan tindakan insisi untuk meminimalkan adanya luka dari bekas operasi sehingga tidak begitu nampak. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan garis Langer yang ada pada regio facialis dari pasien. Selanjutnya adalah pertimbangan bagaimana kita melakukan burhole. Burhole sendiri harapannya adalah tidak memberikan adanya dampak estetik pada pasien, namun beberapa kasus mungkin bisa menimbulkan suatu efek yang mengganggu dari estetik dari pasien itu sendiri. Di sini ada berbagai macam pertimbangan yang bisa dilakukan supaya mendapatkan hasil yang bagus. Bagaimana burhole itu harus dilakukan. Pertama, burhole itu sendiri bisa dilakukan dengan sekecil mungkin bor yang bisa diberikan. Kemudian bisa dilakukan pada area yang apabila nanti dilakukan bor bisa tertutup dengan jaringan lain, contohnya adalah otot, mungkin tempatnya bisa tertutup dari otot dari temporalis, kemudian hindari daerah-daerah pada regio frontal yang dimana ini bisa nampak jelas. Lalu dari tempat kita melakukan bor itu tadi bisa dilakukan penutupan dengan plat ataupun mesh sehingga harapannya tidak ada bagian dari bor yang nampak, namun mungkin masih bisa teraba dari mesh ataupun plat yang menutupi dari bor tersebut. Lalu hindari daerah yang secara kosmetik sangat sensitif, terutama pada regio frontal dan juga temporal. Di sini bagaimana kita melakukan pemasangan plat agar memberikan dampak kosmetik yang bagus. Dalam buku ini disebutkan apabila kita ingin memasang mini plate setelah kita melakukan kraniotomi, terutama pada proses osteoplasti, di sini dijelaskan apabila tidak ingin adanya suatu penonjolan pada kulit, bisa dilakukan drilling pada tempat yang akan kita lakukan pemasangan mini plate. Drilling ini sendiri berfungsi untuk supaya plate dia tertanam lebih ke dalam sehingga tidak nampak pada bagian kulitnya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan proteksi dari duramater sebelum kita melakukan pengangkatan dari tulang. Pertama bisa dilakukan detachment dari dura. Di sini bisa dura dibebaskan dengan alat pemisah dura. Apabila setelah dilakukan bor ataupun kraniotomi dapat dibebaskan ke arah lateralnya sesuai dengan lokasi kraniotomi atau bornya sehingga dura bisa bebas dan tidak ada perlekatan yang akan mengakibatkan kerusakan dari dura mater. Selanjutnya di sini sebagai contoh pada regio pada kraniotomi, di sekitar dari kraniotomi ini dilakukan detachment atau pemisahan dari dura-dura maternya. Lalu di sini juga dijelaskan bagaimana melakukan kraniotomi yang baik. Di sini dari gambar ilustrasi ini bagaimana kita melakukan pemegangan kraniotomi dengan ilustrasi bahwa sebaiknya dipegang menggunakan keempat jari kita sehingga kita bisa merasakan apabila adanya suatu hambatan. Contoh yang salah adalah pada gambar C di mana kita memegang dengan kekuatan penuh dan akhirnya bisa pada gambar C ini nanti kita tidak bisa merasakan apabila ada hambatan dan bisa berakibat pada kerusakan dari dura mater. Di sini ada contoh bagaimana peletakan dari kraniotom itu sendiri.
Pada kraniotom diletakkan 90 derajat dan jangan memberikan sudut angulasi ke arah anterior karena bisa mengakibatkan adanya perlukaan dari dura mater itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana apabila kita menemui suatu tonjolan tulang? Apabila ada tonjolan tulang, kita bisa melakukan penekanan 1-2 mm, baru kita melakukan kraniotom ke arah anterior. Selanjutnya dibahas juga dalam buku ini adalah mengenai laserasi dari sinus. Pada pemberian dari Burholt sendiri, kita pun harus memperhatikan lokasi-lokasi di mana terdapat sinus venosus, karena bisa berakibat pada laserasi dari sinus yang akan memperlama dari proses dari operasi kita. Namun pada beberapa tempat dari sinus venosus ini, kita bisa langsung melakukan pengeboran di atasnya, seperti contohnya pada sinus sagittalis superior ataupun transversus. Namun hal ini tidak dilakukan pada sinus sigmoid. Hal ini berkaitan dengan bahwa pada sinus sigmoid sendiri memiliki satu layer, sedangkan pada sinus sagittalis superior ataupun transversus, dura maternya terdapat 2 layer, sehingga lebih aman bila dilakukan pengeboran di atas sinus daripada di sinus sigmoid. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan kraniotomi pada bagian sinus. Kraniotomi sebaiknya dilakukan menjauhi dari area sinus, karena di sekitar sinus terdapat lakuna-lakuna dari granulasio arachnoidalis, di mana ini pun akan beresiko adanya robekan dari dura mater. Apabila mendekati sinus, nanti bisa terjadi robekan yang mengarah ke arah sinus dan sehingga sulit untuk dilakukan repair dari sinus itu sendiri. Lalu di sini pun disebutkan bagaimana berbagai macam teknik untuk memperbaiki dari sinus apabila mengalami kerusakan. Dan yang pertama bisa dilakukan dengan kompresi di sini dengan gel foam, sponsan atau surgicel, lalu diikat dengan dura. Bisa dilakukan dengan klik, penutupan dengan klik, lalu penjahitan secara langsung pada sinus venosusnya. Bisa juga ditutup dengan patch. Patch ini bisa menggunakan patch otot ataupun dengan gel foam. Kemudian lalu dengan juga teknik dengan flip dura. Dura dilipat, kemudian dilakukan penjahitan. Yang terakhir adalah bagaimana repair dari apabila terjadi kerusakan pada sinus frontalis. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu batas dari sinus frontalis. Untuk sinus frontalis sendiri, di sini bisa kita tentukan, dia biasanya berlokasi dari nasion ini sendiri, maksimal jaraknya ke arah superior itu adalah 4 cm, dari midline ke arah lateral maksimal 4 cm. Ini merupakan landmark yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi dari sinus frontalis supaya tidak meminimalkan risiko pengerusakan dari sinus frontalis. Nah, apabila tindakan kraniotomi kita itu sampai merusak dari sinus frontalis atau membuka dari sinus frontalis, perlu diperhatikan bagaimana menutup dari sinus frontalis itu sendiri. Untuk penutupan dari sinus frontalis pada buku ini dilakukan dengan teknik flap dengan periosteum, di mana periosteum dibebaskan, kemudian dilakukan pelipatan ke dalam, dan juga kemudian keluar dan lalu difiksasi. Nah, untuk fiksasi galea periosteal flap ini sendiri harapannya adalah untuk mencegah hubungan dari sinus frontalis dan juga ostium yang ada pada kavum nasi. Baik, kurang lebih untuk basic dari buku yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Galih. Selamat datang Dr. Wimba. Tadi saya lihat Dr. Wimba, ada Dr. Doni juga ya? Iya dok, selamat malam. Terima kasih bergabung. Ini refresh ilmu aja buat adik-adik. Ini tentang basic kraniotomi. Oke, panelisnya silakan yang saya seunku untuk memberikan komen atau pertanyaan dari Dr. Tommy dulu mungkin. Ya, baik, terima kasih dokter. Menarik sekali untuk materi yang sudah disampaikan. Saya ingin menanyakan terkait mungkin yang slide terakhir
Ini masalah untuk penutupan sinus frontalis. Di sini kesannya hanya ini periostopnya hanya dilipat seperti ini saja. Apakah ini tidak menimbulkan mungkin terlepas, atau apakah mungkin dari periostomnya ini perlu difiksasi ke dura mater atau bagaimana? Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Dr. Tommy untuk pertanyaannya. Dari buku yang di sini disebutkan untuk periosteum setelah dibebaskan dari subgalia dan juga dari tulangnya, di sini dilakukan pelipatan ke dalam, lalu di mana tulang ini nanti, tulang dari craniotom yang sudah di craniotomi, yang akan dipasang ini, nanti dia akan direkatkan pada bagian basalnya, pada bagian bawah di sini. Selanjutnya, dengan harapan bahwa periosteum ini nanti akan terfiksasi dari pelekatan dari kedua tulangnya. Selanjutnya, baru nanti akan difiksasi pada periosteum bagian luarnya ini. Pada buku ini pun tidak menjelaskan bahwa adanya penjahitan dura dari penjahitan dari periosteum ke arah dura mater. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pendapat lain? Mungkin yang ada pengalaman lain yang mungkin kamu sampaikan dari anak stase, silakan. Yang agak berbeda dengan cara kita kan? Iya dok. Soalnya biasanya kalau cuman seperti ini aja ini kurang erat dari tulangnya untuk ini menekan dari periosteumnya dok. Jadi biasanya kita lakukan fiksasi ke dura maternya. Biasanya kalau di Smithek itu digrembreskan masuk ke dalam, nggak dikeluarin lagi, diikat ke dalam. Ini kalau ini kan lucunya dimasukin, dikeluarin, cuma untungnya adalah dia lebih tebal, karena periosnya 2 lapis. Ini saya nggak pernah pakai teknik ini. Biasanya masuk ke dalam, dijahitkan ke dura maternya. Dan dia tidak melakukan penutupan dengan bone wax atau apapun ke dalam sinus frontalisnya. Ya, perhatikan bedanya di situ. Ini teknik yang baru ini. Tekniknya Jepang biasanya kayak gini. Jadi kayak si Kimura itu yang dari Kobe. Terus Arita juga sama. Itu mereka menentang untuk menutup osteum. Jadi tidak boleh ditutup osteumnya. Osteum itu dibiarkan terbuka karena itu untuk drainase. Kalau ditutup akan jadi mukokel nanti. Makanya sama dia dibuka. Tapi yang penting rapat seperti ini. Jadi defeknya itu ditutup. Beda sama kita memang. Ya. Tapi kalau ini memang tujuannya supaya osteumnya itu nggak ditutup. Jadi fungsi drainase sinusnya masih berjalan. Oke. Ada masukan mungkin dari teman-teman PPDS lagi? Atau ada senior yang ingin mengomentari yang lain? Dr. Doni, Dr. Wimba, Dr. Zaini, silakan. Mungkin ada berbagi pengalaman untuk adik-adik. Atau menanyakan sesuatu, boleh? Monggo. Silakan, Dr. Doni. Pengalaman, Dok. Saya ingat waktu pertama kali buka sinus seperti ini, saya diminta untuk melakukan dekortikasi dulu karena proses operasinya adalah operasi bersih, karena ada operasi bersih terkontaminasi, kotor sama infeksi ya. Dengan dibukanya sinus ini, lapangan operasi yang bersih menjadi bersih terkontaminasi karena ini berhubungan dengan sinus akhirnya. Itu yang awalnya saya tangkap kenapa kok harus dekortikasi tutup dulu, atau kalau tidak luka mukosanya cukup dengan bone wax. Tapi agak membingungkan juga setelah kita melakukan operasi endonasal. Jadi saya juga agak-agak bingung tentang kriteria operasi bersih atau bersih terkontaminasi gitu. Saya sih masih setuju dilakukan dekortikasi dulu. Kalau mukokel, saya rasa dengan dilakukan pengambilan mukosanya dengan baik, harusnya angkanya kecil atau IB ya. Saya jarang menemukan mukokel kalau kita melakukan pengambilan mukosanya maksimal. Ya, setuju.
Jadi kalau kita melakukan dekortikasi itu ada tipsnya juga. Ada yang bilang kalau kita hanya motong tulangnya, tapi mukosanya masih intak, itu jangan ditarik keluar ke kita. Justru kita dorong aja masuk ke osteumnya. Tapi pastikan tulang yang ada di situ sudah tidak mengandung mukosa. Jadi kita dorong, bersihkan, masukkan ke osteum, sesel-sesel ke sana. Karena mukosil itu muncul karena produksi mukosa. Dari mukosa yang masih ada. Jadi pada saat sebelum ditutup, syaratnya harus tidak ada mukosa yang ada di situ. Didorong sampai ke bawah, kemudian dikasih, saya kasih konstan tersisel pakai betadine untuk membantu mendorong, baru dikasih bone wax. Dan betul kata Dr. Doni itu, kalau kita baca di textbooknya Almehdi, bahkan dokternya itu harus ganti baju dan ganti instrumen yang dipakai untuk buka sinus. Sebelum masuk ke tahapan intrakranial, karena dianggap itu terkontaminasi. Ya, jadi alat yang habis dipakai buat buka sinus tadi itu nggak boleh dipakai, karena dianggap on. Karena bisa jadi besar kemungkinan itu mengandung kuman. Sinus itu kan nggak kita sterilkan, itu mengandung kuman. Itu nggak boleh. Ya, Dr. Doni, terima kasih masukannya. Oke, dari PPDS ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin sedikit menambahkan terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Saudara Galih. Mungkin untuk presentasinya tadi sangat menarik dan juga mungkin secara keseluruhan sudah disampaikan. Mungkin sedikit menambahkan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan, mungkin bisa dibuka slide 26 atau 25, maaf. 25, ya. Jadi terkait dengan masalah skin incision, itu kan di sini kita memang benar harus memperhatikan mengenai masalah estetik. Cuma mungkin di sini yang perlu sedikit menambahkan, mungkin untuk kasus-kasus yang misalnya dengan trauma, di mana dia terjadi ulnus atau luka di daerah frontal. Jadi mungkin sedikit menambahkan bahwasannya mungkin kita bisa mengaksesnya dari luka tersebut. Jadi tidak perlu kita membuka insisi yang baru lagi sesuai dengan kriteria insisinya, tapi bisa dari luka yang sudah ada. Kemudian kita apabila memang diperlukan bisa sedikit dilakukan extension atau extended sedikit, sehingga tidak menimbulkan sebisa mungkin atau meminimalisir pembukaan atau insisi luka yang baru. Mungkin seperti itu. Kemudian terkait dengan defek tadi yang penutupan tulang, mungkin di slide nomor 28 bisa dibuka. Ya, jadi mungkin di sini yang penting tadi mungkin belum disampaikan oleh Saudara Galih terkait dengan bagaimana cara kita meletakkan atau mengembalikan posisi tulang. Jadi apabila kita meletakkan kembali tulang atau memasang tulang kembali, yang perlu diperhatikan itu adalah minimal terdapat dua sisi yang erat atau melekat erat. Minimal itu ada dua sisi. Jadi seringkali mungkin ada beberapa kesalahan di mana mungkin ada beberapa kasus dia cuma menempelkannya hanya melekat pada satu sisi aja, sehingga itu untuk terjadinya penggabungan tulang, fusi tulang dengan sekitarnya itu jadi terganggu, atau bahkan pada kasus-kasus seperti itu bisa tulangnya mengalami resorpsi atau tidak terjadi penyatuan tulang. Nah, sehingga di sini perlu diperhatikan kaitannya dengan pengembalian tulang, di mana harus minimal ada dua sisi yang dia melekat dengan sisi tepi tulang yang kita lakukan craniotomy tadi. Mungkin itu aja, Dok. Ini belum disampaikan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, betul. Halo, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran, Dok. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi atau komen mungkin dari senior, monggo. Silakan, siapa tadi? Dr. Joni, monggo. Ya, ini bagus ini sebagai basic ya. Mungkin Galih tadi baca lebih banyak lagi belum ya tentang penyembuhan tulang. Jadi kalau tulang dilakukan craniotomy itu penyembuhan tulangnya berasal dari mana ya? Kalau ada gap begitu. Maksud saya dari bawah atau dari samping-samping tulang? Ini dokter, untuk mungkin sedikit yang kami baca untuk penyembuhan tulang sendiri, pertama bisa dari tulang itu sendiri, dari samping-sampingnya, namun juga dibantu nutrisi dari duramater sendiri. Jadi bila vaskularisasi dari duramaternya itu bagus, maka akan membantu dari proses
pemberian dari osteoblast itu sendiri, dokter. Pembentukan dari osteoblast hingga terjadi pembentukan tulang. Jadi gapnya itu supaya mudah terisi, apa syaratnya? Saya masih ingat waktu Prof. Hafid itu mengadakan penelitian S3 tentang kranioplasti. Jadi beliau itu pesankan bahwa ternyata fiksasi antara flap dengan tulang yang ada itu harus kuat. Kalau tidak, karena penyembuhannya dari bawah, dari dura yang ada atau sebagian besar, itu kurvatura dari penyembuhannya menjadi tidak bagus. Ya, jadi intinya adalah fiksasi dari bone flap-nya itu harus betul-betul fix. Kadang-kadang kita lupa itu. Ya. Karena ngirit jadi fiksasinya dikurangi. Tapi sebetulnya itu akan mengganggu penyembuhannya. Ya, mungkin itu yang perlu. Apalagi dipakai benang, Dok, ya, di laba-laba. Dulu kadang-kadang ada kita laba-laba itu akhirnya metuntung gitu. Iya. Iya, betul. Jadi perlu dibedakan healing antara kalau kita ada ortopedi fraktur, itu kalau tulang itu dua-duanya masih hidup vascularized. Tapi kalau kita membuat flap, itu tulang itu kita lepas. Jadi tulang itu sebenarnya sudah tidak ada vaskularisasi. Tapi pertanyaan dari tadi kok bisa tulang yang sudah kita lepas itu nyambung lagi? Kalau tulang patah kan jelas ini masih ada vaskuler, dekatkan, dia nyambung kan? Dan penyambungan tadi sangat dipengaruhi juga oleh fiksasinya. Makanya kenapa internal fiksasi itu lebih cepat nyambung daripada kalau di gip saja. Kalusnya akan terbentuk lebih banyak kalau di gip. Di tulang kepala kan tidak terbentuk kalus karena dia flap. Penyembuhannya nanti coba lihat, baca punyanya Prof. Hafid dan disertasinya Dr. Teddy. Dr. Teddy bicara tentang wound healing disertasinya. Nanti coba dibaca lebih jelas di punya Prof. Hafid dan proposal Dr. Teddy. Terima kasih, Dok. Gitu. Sedikit saya komen untuk yang gambar terakhir tadi, untuk yang frontal. Mungkin Doni juga ingat bagaimana kalau kita buat insisi di nah ini, misalnya ini ya, ilustrasi ini. Kalau kita buat kraniotomi yang supraorbital, itu kan terjadi bone defect. Defect-nya itu pilih yang mana? Yang ke arah bawah, yang di tempatnya ini, bawah, atau yang ke arah atas, C yang di atas, menurut kalian? Ini kan pilihannya kalau kita tekatkan ke bawah, atasnya kan defect. Atau kita pepetkan ke atas. Itu sering saya lihat PDS naruhnya beda-beda. Ada yang dipepetin ke arah sinus frontal, ada yang dipepetkan ke atas. Fiksasi tulangnya ke arah mana? Monggo, yang Dirga mungkin bisa jawab. Pasti mute, tolong. Untuk yang fiksasi tulang, itu kan ada gap-nya nanti. Kamu arahkan kemana? Mepet ke bawah, seperti gambar ini, atau kamu pepetkan ke atas? Oke. Jadi kalau misalnya pada kasus seperti ini, apabila kita meletakkan lipatan, otomatis tujuan kita adalah... Bukan lipatan. Kasus biasa, kayak kita yang biasa. Oh, seperti kita yang biasa, Dok. Jadi kalau misalnya kita yang biasa, ke bawah, Dok. Utama sama ke samping itu, Dok. Jadi minimal 2 sisi bawah sama bilateralnya. Yeah. Kalau insisinya di sini, keyhole sini, samping sini lah, thread, buka gini aja. Bukan keyhole lah, supraorbita gini. Mepetnya kemana? Ke bawah juga? Supraorbita. Oh, supraorbita. Bawah. Ya Kan sih. sering bisa lihat tuh dipepetin ke bawah sama anak-anak itu. Kamu ke bawah apa ke atas? Ayo, kita tinggal 12 menit ini. Mungkin kalau misalnya intinya sih ke bawah ya, Dok, karena terkait dengan tadi estetiknya itu, Dok, supaya misalnya dia terjadi tidak terdapat mungkin dekokan pada daerah yang mudah dilihat itu, Dok. Ada yang pendapat lain? Sebelumnya kali. Insisi eyebrow, yang insisi eyebrow. Eyebrow incision, coba. Mana tadi? Ya itu ya, eyebrow itu. Kraniotominya aja, coba kraniotominya eyebrow jadi. Ada itu insisinya kan yang warna merah ya, eyebrow ya. Tulangnya coba.
yang depan tadi, macam craniotomy. Oke, yang nomor berapa? Nomor 2. Itu kamu pepetin ke bawah apa ke atas? Jadi kalau dirga ke bawah ya, ke arah mata ya. Betul, Dir? Bawah. Bawah. Saya yang lain, bagus, ke arah mana? Saya juga ke bawah dan ke tengah, Dok. Ke bawah dan ke tengah. Nomor 2 siapa? Tommy? Ke bawah dan ke medial, Dok. Ke bawah dan ke medial. Ya, oke. Dokter Doni mungkin mau kasih pendapat, murid langsung Charles Theo ini. Wah, ampun dok. Gimana? Bukan dokter Boyke lah. Nah kalau saya pribadi saya akan milih ke medial dan ke atas dok, karena defek di prima orbita itu akan lebih ditutupi oleh otot di perorbita, jadi lebih tidak nampak. Dan juga akan ada otot dan periosteum, penyembuhannya akan lebih cepat di bawah. Kan biasanya periosteumnya kita ambil untuk nutup defek. Ya. Jadi menariknya itu justru ke atas. Karena kalau di eyebrow-nya itu kadang dia ketutup alisnya itu nggak kelihatan. Dan kalau Charlie Theo itu tutup pakai disumpel pakai surgical tok ya dia. Nggak pakai apa-apa dia itu ya. Sumpel surgical, defeknya di situ, pakai bur yang kecil untuk yang di lateralnya, masuk ke sini, mundur ke atas, dan fiksasinya itu ke arah atas. Defeknya di sini ditutup pakai craniofix. 1 defek di sini. 1, 2 ya Don ya. Yang depan juga ya. Tutupnya tuh ya. Pakai craniofix ya. 1 dok di keyhole-nya di Keyhole-nya tok ya. Yang depan enggak ya? Kalau depan dikasih akan menonjol dok. Biasanya. Iya. Pakai keyhole-nya aja 1 fiksasinya pakai craniofix 1 aja. Iya, 1 aja. Oke. Yang di depan juga begitu, karena kalau kita masih punya perios, saya pepetin ke atas, karena kadang kita buat craniotominya di sini, nanti kelihatan defeknya. Ya kan kalau kita, nah di sini, ini karena ada periosnya, seringkali dia nggak terlalu kelihatan. Kasih bone wax, banyak-banyak, bukan bone wax, bondasnya, sisa-sisanya dimasukin ke situ, terus tutup periosnya. Ya, dan di sini kadang kan ada sinus, itu bolong, kalaupun kamu tempelkan nggak ada tulang, spongiusnya nggak ada di situ. Di depan tuh kalau misalnya sinusnya bentuk lebar, nggak ada tulang nempel justru. Itu nggak dapat apa-apa. Kalau di atas masih ada tulang kortikalnya kan masih ada. Untuk penyembuhannya lebih bagus. Di sini kalaupun terpaksa dia lebar, saya lebih milih pakai akrilik nutupnya. Kalau kenapa nggak atasnya di akrilik? Nanti nggak nyambung ini. Nanti mati tulangnya. Karena bagian yang nempel itu kalau di depan ini sinus itu nggak ada tulang spongiusnya. Oke. Mungkin itu, Dokter Limba mungkin ada masukan untuk adik-adik. Dokter Zaini, saya senang nih teman-teman bergabung. Ini refresh dan membagi ilmu. Boleh tanya, bukan hanya berpendapat, boleh tanya. Ngetes boleh. Dokter Zaini. Ya, Dok. Dokter Zaini itu pakarnya sitting position. Mungkin mau share. Saya belum pernah terus ya, sitting. Betul ya. Ya. Coba ini mohon masukan Dokter Zaini. Coba sittingnya dilihat. Sitting itu yang paling penting. Kalau pakai mikroskop tuh jangan sampai bikin kita jauh menjangkau si tumornya. Ya gimana? Ini tipsnya ada nggak? Ini betul nggak caranya begini? Ya cuma aku agak beda. Ini kan yang gambar yang bawah itu ini salah dok. Si tiang ini harus berada di punggung, di garis yang punggung ini, tiang yang tengah itu. Karena kalau tiang di sini ketika kita manuver naikin dia akan macet dok. Tiang yang utama nih dok, yang di bawah. Oh iya, saya pasang kursor itu. Nah itu dipasangnya di pinggang pasien, bukan di badan. Stingisias ya. Jadi ketika sejajar sama yang menopang punggung dok. Jadi kalau kita punggungnya kita naikkan, dia ngikut si kepalanya. Kalau ini ketika kita naikkan akan jam. Oh iya betul, nggak bisa dirubah ya. Seperti yang awal tuh, yang awal ada petunjuknya tuh. Yang mundur satu slide. Nah ini. Nah ini seperti yang benar ini ya? harusnya. Ini benar. Nah cuma naikin kaki itu setelah posisinya
yang salah ini, baru naikin kaki. Kalau tadi itu kan naikin kaki dulu, itu akan manuver kita akan susah lagi. Ini kan naikin kaki dulu nih. Kalau aku naikin badannya dulu, baru nanti kakinya naik. Oke. Ini beda gambarnya ya. Ini loh bedanya pengalaman sama beda itu kan lihat. Dia tahu tipsnya. Lihat itu ya. Tips itu penting. Ditaruh di mana alat itu. Kalau orang terus yang kepala tuh bisa bicara beda. Terus gimana? Yang buat kepala, yang buat senderan kepala yang awalnya yang paling pertama itu kan ada sender kepala tuh. Itu dilipat untuk penyangga tangan kita, Dok. Kalau ini kan yang buat kepalanya ada di punggung dia. Ini nggak boleh, harusnya tetap di kepalanya. Kemudian kita lipat sebagai nanti pada itu pegang tahanan tangan kita karena pegel. Handrest, jadi handrest. Oke. Karena sitting posisi itu kayak F1 kan mainnya begini terus ya? Iya, agak jauh. Cuma sekarang jangan pakai mikroskop kalau sitting posisi, tapi pakai exoscope. Itu akan lebih mudah. Oh, iya. Jadi leher nggak capek ya? Tangannya nggak capek, leher ke depan, ke monitor, kemudian tangan kita ke itu. Kalau Kinevo udah lengkap. Udah semuanya dong. Kalau nggak ada ya pakai exoscope Vitom aja cukup. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada videonya Dr. Zaini bisa di-share persiapannya karena kita nggak pernah ngerjain syuting. Siap. Ya. Oke, terima kasih Dr. Limba, silahkan mau bertanya boleh, komen boleh. Tadi masalah sinus frontalis tadi, Dok. Saya sedikit ada punya pengalaman. Tadi kan ada dua pendapat yang ditutup ostiumnya sama enggak ya, Dok ya? Oke. Nah, saya punya pengalaman itu saya tutup, saya pernah enggak, saya tutup, saya dua-duanya pernah infeksi, Dok. Saya bingung nambal pakai apa itu, saya pernah semuanya saya gagal mau pakai bone wax, mau pakai fascia, surgisel, semuanya gagal, terinfeksi semua. Infeksi ya? Maksudnya infeksi itu gimana? Jadinya apa? Jadinya mukokel dan nanah. Mukokel dan nanah. Oke, berapa kasus itu kayak gitu? 2 kasus, Dok, saya. Oke. Kira itu apa? Pitfall-nya kira-kira apa? Pitfall-nya memang waktu itu terakhir saya buntu pakai tidak ada mukosa di situ, saya pakai akrilik. Akrilik, Dok. Semuanya dua-duanya pakai akrilik. Tanpa ada bahan lain di situ saya isi semua. Tapi mukosanya sudah dibersihkan? Mukosanya bersih, saya bersihkan semua. Oke. Itu kasus pertama, Dok. Nah, yang kedua, saya pernah operasi jebol dari frontal tuh sampai ethmoid, Dok. Untuk olfactory groove meningioma. Jadi, waktu itu semuanya jebol sampai ke bawah sampai ethmoid. Bone wax tidak berhasil juga. Akhirnya tetap mau pakai akrilik total semuanya. Infeksi? Yang pertama infeksi karena saya pakai bone wax karena tidak ada akrilik. Nah, yang kedua setelah infeksi saya pakai akrilik. Oke, infeksi juga tapi? Itu yang akrilik enggak, dan terakhir karena sudah saya pakai akrilik, saya buntu juga pakai Beriplas. Sudah akhirnya nutup. Tapi tetap sedikit hati-hati, agak sedikit liquornya keluar. Nah, itu saya tadi dengar Mas Ibi tadi kok untuk drainase. Nah, saya tambah infeksi, Dok, saya, Dok. Agak enggak setuju. Jadi pendapatnya begini. Ada yang bilang kalau sinus itu mukosanya tidak sobek, itu dibiarkan. Iya, Dok. Didorong-dorong aja. Ada yang mengatakan itu harus didekortikasi. Al-Mefti bilang didekortikasi. Tapi sebenarnya prinsipnya kalau kita baca di Smithdeck, itu namanya 3-layer teknik. Jadi kalau kita kasusmu yang kedua tadi, itu Wim, yang jebol sampai ethmoidnya macam-macam, misalnya kita transkranial ke bawah yang luar extended, yang bolong, itu 3-layer teknik harus apa istilahnya, direkonstruksi 3 lapis. Lapisan apa aja? Lapisan fisiologis itu terdiri dari mukosa yang di sinusnya, tulangnya, dan duranya. Harus tutup semua. Jadi kalau itu bukaannya
jebolnya lebar, flap periosteal bone flap itu mirip kalau kita rekonstruksi extended endonasal. Jadi taruh paling bawah. Taruh paling bawah. Dia paling bawah yang expose dengan mukosa. Perios taruh paling bawah. Kemudian atasnya itu dikasih tulang atau bone akrilik taruh di atasnya untuk ganti struktur tulangnya. Baru untuk defect duranya itu dipakai fascia, ambil fascia. Kalau memang duranya tidak bisa ditutup permanen atau pakai duragen atau apapun. Tapi yang paling bawah yang expose ke mana namanya ke sinus itu sama seperti prinsipnya endonasal kalau extended. Kalau bisa flap yang hidup. Itu tipsnya kalau baca di Smithdeck. Itu kayak gitu. Terkait yang infeksi, biasanya itu untuk yakin itu bersih, tipsnya itu kita kan pakai kuret kan, biasanya bersihkannya mukosa itu. Setelah dibersihin pakai kuret, dibersihkan, itu biasanya saya gosok-gosok pakai monopolar. Supaya yakin tidak ada tersisa sedikit pun mukosa di situ. Dan ditutup dan harus kita perhatikan sebenarnya lubang osteumnya itu seberapa. Karena yang harus ditutup sebenarnya lubang osteum. Kalaupun kita kasih bone wax itu terakhir. Biasanya saya tutup dulu pakai Spongoxtan Surgicel untuk membuntu lubang osteumnya. Dibuntel-buntel gitu kasih betadine. Habis itu baru lubang yang ke arah kita, lubang sinusnya itu dikasih bone wax besar, wungkul satu, dibentuk lincip kayak piramid gitu, kita dorong masuk. Ditutup. Ya, alhamdulillah selama ini enggak apa-apa. Dulu pernah waktu zaman saya PPDS infeksi karena itu tadi ada sebagian kecil mukosa itu tertinggal. Kadang-kadang sinus itu kan pneumatisasinya kan bengkok-bengkok, duduk-duduk gitu kan. Ada di sudut-sudut itu yang di septation-nya itu enggak kita ambil. Itu yang jadi fokus infeksi biasanya itu. Oke, tidak terasa sudah 1 jam. Kita harus menepati janji ini harus ditutup. Mungkin Dr. Joni ada closing terakhir, Dok, sebelum kita tutup pertemuan pertama yang dihadiri oleh teman-teman konsultan subspesialis onko ini. Monggo, Dok. Ya, sini nih kalau rutin dikerjakan diskusi-diskusi ini ya supaya walaupun case kita kurang tapi ilmunya tetap terjaga begitu ya. Iya, mungkin kalau kawan-kawan yang lain itu bisa diundang nanti. Iya. Saya kira itu aja. Iya, Dok. Iya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, Dr. Joni, Dr. Irwan, Dr. Wimba, Dr. Zaini, Dr. Doni. Kita akan rutin bikin 1 jaman, topiknya berubah-ubah. Seperti saya bilang tadi, ada textbook reading tentang basic science, textbook optek, dan jurnal. Insya Allah tiap hari ada, bisa sore, bisa siang, bisa nanti. Jika ada luang, silahkan bergabung, akan saya share linknya di grup. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengikuti acara ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.